pernah punya niatan berhenti merokok. Niatan doang. Terus? Kayak resolusi awal tahun. Yang nggak pernah nyampe. Awal tahun 2020. Setiap tahun. Setiap tahun punya resolusi. Ya, isinya akhirnya ujung-ujungnya pemaafan, ya udahlah. Nggak tercapai. Dan di 2020, seluruh resolusi yang tidak pernah nyampe di masing-masing orang, lantas bersifat global. Jadi pemaafan nih. Paling tidak ada temannya. Dan fenomena sekarang udah jarang tuh yang mengungkapkan resolusinya. Iya. Mungkin malu kali ya. Belajar kayaknya. Belajar. Ini nggak mungkin ini 5 tahun lagi nih kayaknya. 2021 lagi gitu kan. Mana gitu. Tapi kalau tiap tahun yang pasti itu adalah kenaikan cukai rokok. Itu hampir jadi keniscayaan. Tahun kemarin doang yang enggak, akhirnya sekarang naik lagi. Tapi kalau aku sih nggak naik sama aja, aku tetap beli rokok. Sultan. Bukan juga sih, teman. Bukan juga. Solidaritas. Kalau seandainya aku berhenti merokok, ribuan buruh rokok di seluruh Indonesia akan bikin apa? Tapi masalahnya kalaupun harga makin mahal, bukankah akan jadi mengurangi daya beli masyarakat dan akhirnya ujung-ujungnya turun? Boleh lah turun. Tapi yang harus dipertanyakan itu kan setelah turun ini, sisanya lari kemana? Nah itu. Masalahnya gini. Kan keinginan untuk merokok tetap ada. Itu. Malah tiap tahun kan generasinya nambah ya. Ada perokok pemula, perokok newbie, segala macam. Artinya demand juga bakalan naik lagi terus nih. Sekuat apapun orang atau pemerintah mengiklankan bahaya merokok, tapi kan tetap ada permintaannya. Iya. Nggak bisa dinafikan itu kayak gitu. Jadi dan larinya kan jelas tuh. Kalau orang-orang tua macam kita, jangan ngomong kita, udah masih early 20. Kalau orang-orang tua macam kamu tega untuk ngelinting, ya kan, ngelinting atau minimal beli rokok apa indie lah. Rokok indie. Bukan rokok bajakan, rokok indie. Yang tanpa cukai. Tanpa kemasan polos. Iya, dengan beli bisik-bisik begitu. Karena bagaimanapun perokok ya sulit untuk serta-merta berhenti kecuali dia punya latihan khusus, intensif, konsisten, nah baru dia berhenti. Paling 10-5% kali ya. Entahlah, aku sendiri berkali-kali ingin berhenti. Tapi berhasil cuma di siang hari. 30 hari berhenti aku. Ramadan. Karena Brazil bola bukan rokok. Jadi kita nggak pernah jadi Brazil. Gitu. Joknya jok bapak-bapak. Biarin. Oke. Rokok naik. Ya. Daya beli turun. Pertanyaannya mau lari kemana tuh? Daya beli itu. Apakah serta-merta ketika orang tidak membeli rokok, dia memperbanyak beli beras dan lauk? Enggak. Faktanya, mohon maaf ya. Ente mohon maaf sama siapa? Ya, kali ada yang tersinggung gitu ya. Iya. Gitu. Apa namanya, masyarakat berpenghasilan rendah. Ya misalkan buruh atau buruh lah segala macam. Yang udah buruh mana dulu, buruh sini lemburannya tinggi. All lah. Kita secara umum lah ya, buruh. Saya juga buruh. Lanjut. Nah, buruh ini kan udah kadung rokok nih. Yang udah kadung rokok memang udah lama gitu ya. Yang ada biaya bulanan kasarnya lah ya. Kalaupun mungkin nggak ditetapkan gimana, tapi mereka pasti punya budget untuk merokok. Kalau misalkan itu naik, kalau saya sih berpikir kayaknya nggak mungkin mengurangi mereka. Jadi gue gini, pernah ngeliat orang lebih baik ngurangin biaya makan atau biaya minum atau mungkin biaya-biaya rekreasi ketimbang untuk ngurangin biaya rokok. Apa alasannya? Udah kadung, udah jadi kebiasaan.
Ini kan kebiasaan yang memang gimana ya? Di pergaulan jadi kayak gitu juga. Ini tuh cuma kalau dulu orang-orang tua dulu nyirih jadi kebiasaan, itu kan juga kan ngeluarin biaya juga kan, beli sirih, beli pinang segala macam. Sekarang orang merokok udah jadi kebiasaan. Kan jadi kayak kewajiban mereka untuk beli. Kalau enggak ada yang kurang atau walaupun cukai naik, walaupun harganya naik. Ujungnya kalau saya sih kalau gue sih berpikir gini ya. Apa mungkin orang bakal ngurangin biaya-biaya makan, biaya minum ketimbang ngurangin biaya untuk rokok. Yang jadi masalah akhirnya kan gini, ketika ini satu ujung ini ditekan, ujung lain ini kan bakal melejit ke sini. Tegak amat. Jadi ketika ini ditekan, konsumsi inilah yang berkurang. Artinya kan ada dampak juga sebenarnya. Pernah terjadi nggak sebelumnya di masa-masa lalu kayak gitu? Apa tuh? Kayaknya nggak pernah juga. Nggak di gini aja kali ya, nggak di apa namanya, nggak dibedah atau nggak dicermati aja kali ya. Mungkin belum ada ya. Sorry, mungkin kurang kali penelitian soal itu. Artinya kalau kalau tujuan dari kenaikan cukai yang kemudian menyebabkan harga rokok lebih mahal, itu tidak disertai dengan riset yang baik sehingga kalau ini dimahalkan, alasan mereka kan kesehatan nih. Selalu. Ya kan? Iya, kesehatan. selalu. Maka tingkat kesehatan publik akan meningkat. Tetapi riset yang semacam itu pun tidak pernah ditemukan. Nggak ada. Atau kita yang nggak baca? Nggak ada, hampir nggak ada ya. Hampir nggak pernah menemukan relasinya, misalkan jantung gitu. Peningkatan kasus penyakit jantung karena perokok. Ini karena benar-benar perokok ya. Ketimbang gaya hidup yang lain gitu. Itu kan hampir nggak pernah ya. Mungkin kita miss, tapi ya bisa dibilang nggak gitu. Gue nggak pernah ngelihat kayak gitu. Sama jurnalisme pernah menemukan itu, bertemu dengan itu. Terutama yang di des-des nasional. Enggak, di kesehatan kayak BPJS. Justru kayak di BPJS itu penyakit katastrofik itu jantung itu salah satunya. Tapi yang paling tinggi itu justru diabetes. Itu nggak mungkin kan dari rokok. Gula. Apa memang filternya manis terus jadi bikin diabetes? Nggak mungkin. Gula, kalau alasan itu kesehatan, artinya sebenarnya gula yang harusnya dilarang. Atau bukan dilarang ya, dikasih cukai. Kenapa harus jadi rokok terus yang dikasih cukai? Tapi akhirnya menjadi playing victim. Kalau kita mencari yang lain. Setidaknya teropong kita lebih jauh lah. Misalnya begini, kalau memang tujuannya adalah kesehatan, maka semuanya saja dihajar. Iya. Itu kan salah satu contohnya. Ya kan? Kita akui, rokok merugikan. Iya. Rokok bikin ekonomi keluarga oleng misalnya. Ya. Kita akui itu. Kita akui. Tapi ada hal lain nih yang tidak disentuh atau bahkan sama sekali tidak disentuh. Kalaupun disentuh aku nggak tahu nih. Taruhlah begini, kalau di rokok untuk mengatakan bahwa barang itu berbahaya dia kasih gambar. Sambil kasih ada peringatan, serem gitu ya. Rokok menyebabkan bla 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 bla. Padahal kan yang menyebabkan itu Tuhan tuh. Ya. Susah. Oke. Nah, kita lari ke gula. Kasih dong lengan orang diabetes. Orang diabetes gambar. Dibungkus gula gitu ya? Atau di minuman pemanis? Iya. Minuman yang berpemanis gitu. Masalahnya kalau semua ini menjadi hal yang berbahaya, makanan yang berbahaya, atau barang-barang yang dikonsumsi tetapi berbahaya, tiap kali yang ditembak si rokok mulu. Ya kan? Itu yang paling gampang soalnya. Udah terstigma kalau rokok itu berbahaya segala macam. Oke, mungkin ada bahayanya segala macam. Tapi kan ada juga bahaya lain di makanan-makanan yang makanan produk kemasan yang berpemanis sintetis segala macam ini juga kan berbahaya. Kenapa? Kalau alasannya kesehatan, selalu kesehatan. Pemerintah itu selalu alasannya kesehatan. Kenapa sih nggak jujur-jujur aja? Memang gue pengen ngambilin duit dari rokok gitu. Kenapa? So what gitu? Kenapa harus ada justifikasi kalau misalkan kita tuh nggak mau ngambilin duit loh dari rokok, cuma karena kita mau menjaga kesehatan, menjaga ini, makanya cukai dinaikin. Itu nggak pernah berhasil. Iya, bahasa politik tahun
80-an. Masalahnya gue nggak pernah lihat itu berhasil menurunkan tingkat penggunaan rokok atau perokok gitu. Terus-terusan jadi alasan mau buat apa? Biar kesannya kelihatannya tidak apa sih, mau kelihatan apa? Iya betul, setuju. Kalau seandainya memang butuh duit, terus terang aja. Iya. Kan? Dan ambil duit juga dari gula. Iya dong. Ambil duit juga dari yang lain. Betul. Misalnya. Betul. Itu minuman bergula tinggi, terpajang bebas tuh. Punya ada pewarna sintetis, ada ini. Kenapa nggak dikasih peringatan? 18 tahun misalnya. Iya ya kan? Iya. Apa fungsi 18 tahun di larangan merokok? Jika alasannya bukan kesehatan. 18 tahun dan ibu hamil. Jika kan semuanya alasannya kesehatan. Sedangkan di makanan dan minuman-minuman yang mengandung gula tinggi itu tidak ada larangan apapun. Dari bayi sampai nenek-nenek makan itu. Kalau kemudian temuannya adalah diabetes sebagai penyakit dengan tingkat kematian tertinggi, mungkin setelah jantung ya. Dia dulu. Diabetes dulu. Artinya kan dari klaim BPJS saja ya, bisa dilihat ya. Mungkin bisa dicari datanya lagi lebih rinci. Klaim BPJS itu diabetes itu paling tinggi dan kenaikannya terus naik gitu, maksudnya jumlah pengidap diabetes itu terus naik. Bahkan kita kalau nggak salah ya peringkat 7 dunia atau segala macam gitu. Kalau misalkan alasan kesehatan rokok, buktinya bisa dibuktiin nggak? Orang kena sakit jantung karena benar-benar ngerokok. Bahwa karena rokok dia kemudian bertambah parah mungkin ya. Ya kan? Tapi ada nggak penelitian itu yang menyebab ini orang kena jantung atau penyakit jantung meningkat karena banyak perokok? Ada nggak penelitian itu? Hampir jarang, nggak pernah nemu yang bisa dia ini kena jantung karena perokok. Ini bukannya gue membela karena gue perokok ya, cuma cobalah bersikap adil. Adil sejak dalam pikiran. Betul, maksudnya mensejajarkan sesuatu itu pada tempatnya gitu ya. Udahlah, kalau memang alasan pemerintah mau ngambil duit dari rokok, ya udah ambil duit rokok, nggak usah jadi banyak alasan untuk dari alasan kesehatan. Toh jelas alasan kesehatan nggak malah diambil kok. Appreciate sama plastik yang dia kurangi diet plastik segala macam. Ya. Tapi itu nggak cukup. Ya. Banyak alasan yang lain dong. Ya. Yang harus gimana ya? Ya kalau sebagai perokok kan kita kena dampak banget ya. Kamu. Ya membela yang lain nih. Abang beca, abang loper segala macam. Wih, pejuang akar rumput. Keren banget ya gue. Anjir, enggak, maksudnya gini. Mereka ini emang kan perokok. Terus kalau misalkan terus naik, apakah memang uang belanjanya itu harus dipotong terus karena rokok terus naik? Gak terlalu naif lah kalau kita ngomong, ya udah berhentilah merokok. Gitu. Biasanya emang gitu. Kan pasti alasan jadi gitu kan? Ya udah, kenapa kalau itu berhentilah merokok? Ini nggak segampang itu, Ferguson. No komen. Tapi gini, kita coba raba-raba nih. Tapi gue ngerokok dulu. Ente merokok, itu kopinya. Iya. Kita coba raba-raba. Nggak, ini nggak apa-apa ngerokok ya? Joknya jok bapak-bapakmu. Bukannya sponsor nih. Kita atau membela industri rokok, enggak. Emang yang kaya juga pemiliknya. Iya, nggak ngaruh juga buat kita. Nggak ngaruh juga buat kita, tapi maksudnya dudukinlah pasal itu secara proporsional, gitu loh. Kalau aku merokok kan, aku memikirkan ribuan buruh pabrik. Gila ya. Yang menggantungkan nafkah ke industri. Iya. Boleh lah kalau depan publik ngomongnya kayak gitu. Edik aja. Emang udah kadung. Rokok pertama? Nyebut merek nih? Merek dong. Ngapain? Emang TV? Pertama itu Gudang Garam. Filter. Okay. Terus
Jarum super sempat juga. Standar lah ya, standar ketengan zaman itu. Karena cuma itu yang bisa diketeng. Ya. Kalau belajar merokok langsung ke Samsu juga diketeng ya. Agak Semua berat ya. rokok diketeng kecuali Marlboro. Zamanku. Rokok putih mah belum atuh. Ya kan udah ada. Tapi nggak diketeng, jarang. Itu kenapa aku ngomong gitu. Iya. Ke lapangan aja kita. Atau mungkin di daerah-daerah tertentu yang tingkat penghasilannya dikit diketeng semua. Kalau mungkin kalau di tempatku sih enggak. Lihat, oh ini mampu. Apa yang kamu rasakan pertama kali dulu apa kayak merokok? Enggak, kayak dia aja ya. Mungkin karena apa ya? Ngelihat lingkungan kayaknya asik aja nih orang ngerokok. Bokap dulu ngerokok juga bokap. Sekarang udah enggak. Kalau memang kejadian pikiran positifnya adalah rumah tangga akan menyisihkan atau menarik kembali anggaran rokok gara-gara cukai yang naik dan rokok menjadi mahal. Apakah ada jaminan bahwa penarikan ini untuk mencukupi kebutuhan hidup yang lain? Nah itu masalahnya. Jadi kan itu keseimbangan aja jadi ya, ketika satu ditekan ini harus butuh ini, yang ini berkurang, ya kan? Kalau ini sedikit dilusin, ini bisa berseimbang. Itu kan keseimbangan aja jadinya. Konsekuensi logis aja jadinya. Mungkin nggak para perokok justru mencari jenis-jenis baru yang lebih murah? Mungkin. Antara lain rokok indie tadi. Kayaknya sih gitu ya, gitu. Gini, dulu kalau gue juga pernah kayak menargetkan ketika rokok masih harganya sebungkus 10.000, 11.000, 12.000 gitu ya. Ini rokok 25.000 gue berhenti juga nih. Naiknya gila-gilaan terus nih gitu kan. Tapi pas ketika udah sampai ke sekarang 25.000 rokok sebungkus, susah juga. Artinya kan kayaknya yang gue rasain banyak orang juga dah. Jadi kayaknya gini nih, ketika gue janji lah gue nggak ngerokok lagi kalau udah segini. Tapi banyak kan tetap aja. Dan ketika misalkan memang duitnya tidak mencukupi, pasti akan ada alternatif lain yang lebih murah. Ya, kalau misalkan mile itu ada jenisnya banyak gitu ya, kan ada juga yang mile gitu. Mungkin dia akan nyari yang mile yang lebih murah gitu kan. Atau kretek yang lebih murah gitu macam-macam. Kalaupun memang nggak sampai juga atau kayak gimana, kan masih ada rokok cacahan, rokok kaung itu yang bisa dibungkus pakai klobot atau pakai kertas papir. Kertas papir. Apa namanya? Masih ada kertas papir. Lintingan. Meskipun itu Tingwe. Melatih kemandirian. Justru nih ya, kalau hampir semua orang akhirnya kayak begitu, dari mana negara mau dapat cukainya?